Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4C tema 6 yang berjudul Cita-Citaku. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dibuka halaman 30. Pada video kali ini saya akan membantu selain bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Cuman PKN, IPA, IPS, dan SBDP. Silakan langsung aja adik-adik buka halaman 30. Di sana ada ayo berlatih IPA. Pilihlah dua hewan pada gambar berikut. Buatlah perbandingan siklus hidup dari dua hewan yang kamu pilih pada tabel. Pada kesempatan ini saya akan memilih yang pertama yaitu capung dan yang kedua yaitu nomor 5, semut. Nama hewannya apa, cara berkembang biaknya bagaimana, jenis siklusnya apa, kemudian skema siklus hidupnya apa. Sudah saya tulis di sini adik-adik. Yang pertama nama hewannya adalah capung. Cara berkembang biaknya adalah bertelur. Jenis siklusnya adalah metamorfosis tidak sempurna. Dan skema daur hidup pada capung adalah dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, kemudian menjadi capung. Hewan yang saya pilih yang kedua adalah nomor 5 yaitu semut. Jadi nama hewannya ditulis semut. Cara berkembang biaknya adalah bertelur. Jenis siklus pada semut adalah metamorfosis sempurna. Skemanya adalah telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan akhirnya berubah menjadi semut. Kemudian kita lanjut ke halaman 37. Di halaman 37 ini ada ayo berlatih IPS. Silakan adik-adik sebelum kita membahas soalnya, kita baca dulu ya Banjarmasin Kota 1000 Sungai. Silakan dibaca adik-adik. Saya langsung ke baliknya. Di sini adalah jawablah soal-soal berikut berdasarkan teks Banjarmasin Kota 1000 Sungai. Pertanyaan yang pertama, tuliskan sumber daya alam yang dimiliki Kota Banjarmasin berdasarkan teks di atas. Jawabannya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Saya ulangi, jawabannya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Nomor 2, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam tersebut? Jawabnya adalah dengan menjadikan SDA buah dan sayur-sayuran sebagai barang dagangan untuk dijual dan dikonsumsi. Saya ulangin, dengan menjadikan SDA buah dan sayuran sebagai barang dagangan untuk dijual dan dikonsumsi. Konsumsi itu dimakan ya adik-adik ya. Lalu kita menuju ke nomor 3, tuliskan manfaat sumber daya alam tersebut bagi lingkungan sekitar. Sayuran dan buah-buahan. Baiklah, buah dan sayuran merupakan tumbuhan yang bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi lingkungan. Saya ulangi, buah dan sayuran merupakan tumbuhan yang bermanfaat sebagai penghasil oksigen bagi lingkungan. Lalu kita menuju ke halaman 42, di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, apa yang kamu dan keluargamu lakukan sebagai bentuk saling menghargai keragaman di lingkungan rumahmu? Menurut saya jawabannya adalah berbeda-beda, tapi jawaban saya adalah kami saling mendukung keberagaman yang ada di keluarga kami, tidak merendahkan anggota keluarga yang lain, dan menghormati perbedaan setiap anggota keluarga. Saya ulangin. Kami saling mendukung keberagaman yang ada di keluarga kami, tidak merendahkan anggota keluarga yang lain, dan menghormati perbedaan setiap anggota keluarga. Pertanyaan nomor 2. Kamu sedang mendengarkan musik, kakakmu sedang belajar untuk ulangan. Kakakmu memintamu mengecilkan suara musik. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Dan mengapa kamu lakukan itu?
Saya sebaiknya segera mengecilkan suara musik itu. Hal itu saya lakukan dengan alasan agar kakak dapat belajar dengan tenang. Saya sebaiknya segera mengecilkan suara musik itu. Hal itu saya lakukan agar kakak dapat belajar dengan tenang. Kita langsung ke halaman 47. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Nomor 1, tuliskan 3 bahasa dan makanan khas daerah yang kamu ketahui. Jawabannya bisa berbeda-beda ya adik-adik ya. Bahasa dan makanan khas yang saya sudah tulis di sini, yang pertama adalah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Sedangkan makanan khas yang sudah saya tulis di sini adalah gudeg, kerak telur, dan papeda. Saya ulangin, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak. Kemudian gudeg, kerak telur, papeda. Nomor 2. Ayah dan ibu Dedi berasal dari suku yang berbeda. Hal ini membuat Dedi merasa kaya. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa Dedi merasa demikian. Menurut kami atau menurut saya, Dedi merasa kaya karena Dedi menganggap bahwa keberagaman adalah suatu kekayaan bangsa dan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Saya ulangi, Dedi merasa kaya karena Dedi menganggap bahwa keberagaman adalah suatu kekayaan bangsa dan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Jika adik-adik mempunyai jawaban yang lebih tepat, menurut adik-adik silakan dipakai. Nomor 3, apa saja manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah? Jawabannya ada di halaman 46 ya adik-adik ya. Di sana ada 4 nomor. Saya sudah tuliskan 3 di sini ya. Yang pertama adalah dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli dari Indonesia. Kemudian lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Pertanyaan nomor 4, Pak Tino mendapat oleh-oleh makanan khas suatu daerah dari tetangganya. Pak Tino tidak menyukai makanan tersebut. Namun untuk menghargai tetangganya, Pak Tino menerima oleh-oleh tersebut. Apa pendapatmu terhadap sikap Pak Tino? Apa yang akan terjadi jika Pak Tino menolak oleh-oleh tersebut? Pendapat saya adalah Pak Tino sudah bersikap dengan benar karena Pak Tino telah menghargai tetangganya. Jika Pak Tino menolaknya, maka akan menyinggung perasaan tetangganya, sehingga akan terjadi perselisihan dan ketidakrukunan. Saya ulangi, Pak Tino sudah bersikap dengan benar karena Pak Tino telah menghargai tetangganya. Jika Pak Tino menolaknya, maka akan menyinggung perasaan tetangganya, sehingga akan terjadi perselisihan dan ketidakrukunan. Kita lanjutkan ke halaman 49. Di sana ada ayo berlatih SBDP. Pertanyaan nomor 1. Ada berapa cara membawakan tari kupu-kupu? Jawabnya adalah ada 2 cara, yaitu berpasangan dan berkelompok. Nomor 2, jelaskan perbedaan cara menampilkan tari kupu-kupu secara berpasangan dan secara berkelompok. Jika berpasangan, dilakukan oleh 2 orang, sedangkan jika berkelompok dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari. Saya ulangi, jika berpasangan dilakukan oleh 2 orang, sedangkan jika berkelompok dilakukan oleh lebih dari 2 orang penari. Nomor 3,
Gambarkan pola lantai tari kupu-kupu yang ditampilkan secara berkelompok. Di sini saya tidak gambarkan ya adik-adik, saya cuman kasih keterangan, jawabannya ada di halaman 48 dan 49, silakan adik-adik gambar sendiri. Ini dia, ada 4 gambar di sini, ini gambar yang pertama, gambar yang kedua, kemudian gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Silakan adik-adik gambar secara mandiri. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 50. Di baliknya ini ada latihan soal subtema 2 yang dimulai dari bahasa Indonesia. Saya baca nomor 1. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan sebelum menulis puisi adalah jawabnya B. Menentukan tema. Nomor 2, pilihan kata yang tidak boleh digunakan dalam puisi adalah jawabnya A. Kata yang bersifat mengejek. Nomor 3, fungsi tema dalam menulis puisi adalah jawabnya untuk membantu pengarang agar puisi yang dibuat tetap sesuai ruang lingkupnya. Saya ulangin, untuk membantu pengarang agar puisi yang dibuat tetap sesuai ruang lingkupnya. Jawaban ini ada di halaman 28. Kita lanjutkan ke nomor 4, tuliskan 3 langkah dalam menentukan makna puisi pribadi. Jawabannya yang pertama menentukan tema puisi, yang kedua menemukan makna setiap lirik puisi, dan yang ketiga membuat kalimat yang mewakili makna setiap lirik puisi. Jawaban yang saya peroleh ini ada di halaman 40. Nomor 5, perhatikan kutipan puisi berikut. Jelaskan menggunakan bahasamu sendiri makna puisi tersebut. Menurut saya, makna puisi tersebut adalah seorang prajurit atau tentara yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjuang membela negara. Saya ulangi, seorang prajurit atau tentara yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk berjuang membela negara. Kita lanjut ke mata pelajaran IPA. Nomor 1, berikut pernyataan yang bukan mengenai metamorfosis sempurna. Yang bukan ya adik-adik, jawabnya adalah yang D. Bentuk tubuh saat menetas sama dengan ketika dewasa. Kemudian nomor 2, contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis yaitu jawabnya adalah yang C. Kelelawar, kucing, dan sapi. Nomor 3, selain sebagai bahan sandang pakaian, kulit sapi juga dapat digunakan untuk, jawabnya adalah bahan kerajinan seperti wayang kulit dan gendang. Saya ulangi, bahan kerajinan seperti wayang kulit dan gendang. Nomor 4, tuliskan 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Jawaban yang pertama yaitu bagi manusia. Silakan adik-adik tulis apa aja 3 contoh manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Yang kedua sebagai bahan kerajinan. Yang ketiga sebagai obat-obatan. Atau jika mau ditambah lagi sebagai bahan sandang juga bisa. Yang kedua adalah manfaat tumbuhan bagi hewan. Yang pertama sebagai bahan pangan. Yang kedua sebagai habitat. Yang ketiga sebagai tempat berlindung. Satu lagi, 3 contoh manfaat tumbuhan bagi lingkungan adalah yang pertama sebagai penghasil oksigen, yang kedua penyerap karbon dioksida, dan yang ketiga sebagai penyeimbang ekosistem atau alam. Nomor 5, perhatikan kedua hewan berikut.
Buatlah tabel perbandingan kedua hewan tersebut yang mencangkup siklus hidup, cara berkembang biak, dan kegunaannya bagi manusia. Silakan adik-adik lihat di sini, siklus hidupnya kucing adalah tidak mengalami metamorfosis dan siklus hidup ayam adalah tidak mengalami metamorfosis. Cara berkembang biak kucing adalah melahirkan, cara berkembang biak ayam adalah bertelur. Kegunaan bagi manusia, kucing adalah sebagai hewan peliharaan, sedangkan ayam adalah sebagai bahan pangan. Kita lanjutkan ke SBDP. Nomor 1, nama tarian daerah asal tarian tersebut adalah yang A, tari kecak dari Bali. Nomor 2, perlengkapan yang digunakan saat mempraktikkan tari kreasi kupu-kupu adalah jawabnya D, selendang. Nomor 3, gerakan berikut merupakan bagian dari gerakan, jawabnya adalah tari kupu-kupu. Nomor 4, tuliskan perlengkapan atau aksesori yang dapat digunakan untuk menari tari kreasi kupu-kupu. Yang pertama adalah selendang dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Nomor 5, tuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan tari kreasi kupu-kupu secara berkelompok. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 8 orang, persiapkan 8 selendang, ikuti pola lantai dan petunjuk gerakan tari berkelompok, lalu lakukan dengan kompak dan benar. Silakan di stop videonya jika saya membacanya terlalu cepat. Lalu menuju ke IPS. Nomor 1, sumber daya alam seperti sayur dan buah banyak ditanam di daerah, jawabnya B, dataran tinggi. Nomor 2, salah satu contoh pemanfaatan hewan adalah, jawabnya yang C, membantu pekerjaan manusia, contohnya kuda, sapi. Nomor 3, manfaat sungai bagi masyarakat Banjarmasin adalah, jawabnya sebagai pusat kegiatan jual beli dan perdagangan serta sebagai kegiatan transportasi. Jawaban ini saya peroleh dari halaman 37. Nomor 4, tuliskan manfaat sumber daya alam minyak bumi bagi manusia. Yang pertama, bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua, bahan baku untuk gas LPG. Yang ketiga, untuk bahan baku tekstil nilon. Jawaban ini saya dapat pada halaman 37. Nomor 5, tuliskan 3 ruang yang terdapat pada rumah adat Baduy, jelaskan juga kegunaannya. Yang pertama adalah ruang depan yang disebut sosoro sebagai ruang penerima tamu. Kemudian ruang tengah yang disebut tepas untuk aktivitas tidur dan pertemuan keluarga. Sedangkan ruang belakang atau IPA untuk memasak dan menyimpan hasil ladang dan beras. Jawaban itu saya peroleh dari halaman 41 dari bacaan rumah adat khas suku Baduy, yaitu yang saya garis bawahin ini. Kita lanjut ke PPKN nomor 1. Berikut sikap Pati Gajah Mada yang dapat kita teladani adalah, jawabnya D, bertanggung jawab. Nomor 2, adikmu ingin menjadi seorang penari. Salah satu sikapmu untuk mendukung adikmu dalam meraih cita-cita adalah, jawabnya yang C, mengantar adik ke tempat les menari. Nomor 3, salah satu sikap bersatu yang dapat kamu lakukan demi mempertahankan kemerdekaan adalah, jawabnya bekerja bakti membersihkan lingkungan. Saya dapat jawaban ini di halaman 38. Silakan adik-adik cek sendiri. Nomor 4, tuliskan 3 manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan lezat asli Indonesia. Yang ketiga, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Jawaban itu tadi saya dapatkan dari halaman 46, poinnya ada 4. Nomor 5, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting diwujudkan dalam keragaman yang ada di sekitar kita? Jawabnya adalah agar tercipta kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan dalam keberagaman. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan pada video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen
dengan sopan dan juga di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu sehingga bisa mengerjakan buku Bu Pena Jilid 4C tema 6 Cita-citaku subtema yang kedua. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.